Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini saya mau ngajak kalian semua pakai topi seorang sejarawan. Iya, kita bakal muter waktu mundur, nyapu debu-debu dari naskah kuno, dan ngelihat matematika bukan cuma sebagai PR sekolah yang bikin pusing, tapi sebagai sebuah narasi sejarah yang benar-benar hidup. Kita bakal bareng-bareng ngungkap salah satu artefak pemikiran paling revolusioner dalam sejarah umat manusia. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, evolusi bahasa matematika. Nah, mari kita selami ini lebih dalam. Coba deh kalian perhatikan persamaan modern yang ada di sebelah kiri. X kuadrat ditambah 10X sama dengan 39. Pasti sering bikin frustrasi kan waktu di sekolah? Abstrak banget. Sebenarnya, jauh sebelum ini, matematikawan Yunani kuno bernama Diopantus udah nyoba mecahin masalah kayak gini pakai simbol-simbol aneh dan abstrak versinya sendiri. Tapi, coba lirik naskah di sebelah kanan. Seorang tokoh besar, Al-Khwarizmi, ngambil rute yang sama sekali beda. Bukannya pakai simbol-simbol ngebosenin, dia malah pakai yang namanya aljabar retoris. Dia jelasin matematika layaknya seorang pendongeng, pakai susunan kata yang puitis banget. Lanjut ke bagian selanjutnya, harta dan 10 akarnya. Terdengar misterius kan? Mari kita lihat teka-teki spesifik ini. Dengerin baik-baik ya masalah terkenal dari Al-Khwarizmi ini. Dia bilang, sebuah harta dan 10 akarnya sama dengan 39 dirham. Udah kayak teka-teki di film-film petualangan gitu kan? Di bahasa kuno ini, kata harta itu sebenarnya cara mereka nyebut nilai misterius yang dikuadratkan, alias X kuadrat. Terus dirham, yang merupakan mata uang zaman itu mewakili angka konstanta kita, yaitu 39. Nah, kita masuk ke bagian geometri melengkapkan kuadrat. Gimana cara dia mecahin ini tanpa rumus modern? Disinilah kegeniusannya terungkap. Yang benar-benar menarik dari slide ini adalah urutan logika geometrisnya yang brilian banget. Dia nggak asal tebak, dia ngerancang 5 langkah yang super jelas. Buat persegi besar, tambahkan akar, melengkapi persegi, keseimbangan, dan hasil akhir. Yuk kita bedah langkah visual ini satu persatu. Langkah pertama, coba bayangin ada satu persegi di tengah. Luasnya ini adalah sang harta atau X kuadrat kita. Terus kita punya 10 akar atau 10X. Al-Khwarizmi ngambil angka 10 ini dan membaginya rata ke 4 sisi persegi utamanya. 10 dibagi 4 itu kan 2,5 ya. Jadi dia nempelin 4 persegi panjang yang masing-masing lebarnya 2,5 di setiap sisi persegi tengah tadi. Bentuknya sekarang jadi kayak palang gitu, tapi dengan 4 sudut yang masih bolong atau kosong. Buat bikin gambar palang ini jadi sebuah persegi yang benar-benar utuh, dia harus ngisi dong ke 4 sudut yang kosong tadi. Setiap lubang itu ukurannya adalah 2,5 dikali 2,5, yang hasilnya 6,25. Karena ada 4 sudut yang bolong, 4 dikali 6,25, hasilnya persis 25. Jadi, kita butuh area fisik sebesar 25 buat nambal bentuk ini. Jadi, poin krusialnya ada di sini nih. Aturan emas dalam matematika, keseimbangan. Kalau kita nambahin ruang fisik sebesar 25 di satu sisi, kita mutlak banget harus nambahin angka 25 itu ke total di sisi sebelahnya, biar tetap seimbang. Nah, angka awal kita tadi kan 39 dirham ya kan? Kita ambil angka 39 tadi, terus kita tambahin sama 25 area tambalan kita. 39 ditambah 25 sama dengan? Yap, 64. Persegi besar kita yang baru, yang sekarang udah utuh dan sempurna tanpa lubang, punya luas total tepat 64. Sekarang, teka-teki ini terpecahkan dengan super indah. Kalau sebuah persegi sempurna punya luas 64, berapa sih panjang sisinya? Gampang dong, akar dari 64 itu 8. Padahal kita tahu panjang sisi ini kebentuk dari sisi persegi asli kita yaitu X ditambah 2 tambalan sudut yang masing-masing lebarnya 2,5. Jadi, panjang sisi totalnya adalah X ditambah 5. Kalau X ditambah 5 sama dengan 8, boom! Nilai misteri kita, si harta alias X itu adalah tepat 3. Benar-benar tanpa kalkulator, tanpa rumus aljabar modern, murni pakai logika bentuk. Dan ini membawa kita ke bagian yang sangat penting, kelahiran rumus ABC. Sebuah jembatan langsung antara masa lalu dan masa kini. Dan ini secara cemerlang ngilustrasiin sesuatu buat kita. Teknik nambal sudut tadi itu bukan cuma trik sulap kuno biasa. Metode ini secara harfiah adalah apa yang sekarang kita sebut sebagai completing the square atau melengkapkan kuadrat. Ini tuh cikal bakalnya rumus ABC yang rumit yang kalian pelajari hari ini di sekolah. Bayangin aja, tanpa visualisasi geometri langkah demi langkah dari Al-Khwarizmi ini, rumus modern itu mungkin nggak akan pernah tercipta loh. Pemahaman yang abstrak itu selalu dibangun di atas fondasi yang konkret.
Gila ya, gimana sebuah sejarah bisa ngebentuk cara kita mikir hari ini? Nah, dari titik ini, garis waktu matematika itu bercabang ke banyak arah yang luar biasa. Jadi sebelum kita selesai, saya punya satu pertanyaan buat kalian. Sisi mana yang pengen banget kalian eksplorasi lebih lanjut? Apakah kalian mau mundur jauh ke masa lalu buat membedah simbol-simbol aneh miliknya Diophantus? Atau kalian malah pengen lompat ke masa depan dan ngelihat gimana prinsip aljabar ini berevolusi jadi kriptografi, kode-kode rahasia digital yang ngelindingin dunia modern kita sekarang? Pilihan ada di tangan kalian. Sampai jumpa di explainer kita berikutnya.